Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, saya ingat ini adalah lanjutan kalau tidak salah ya dari materi yang awal yang kemarin pernah kita sampaikan. Nah, karena kelanjutan maka saya ingin tanya ini, terakhir kemarin sampai di mana berarti? Namanya kelanjutan kan? Saya ada ininya tidak? Sambil mencari ya, kira-kira kelanjutannya itu di mana. Karena begini, sebenarnya ini materi saya sampaikan dalam bentuk berseri agar kita itu tetap masih memiliki nafas untuk perhatian terhadap Palestina. Itu intinya sebenarnya. Contoh misalkan sekarang yang sudah 107 hari dari peristiwa penyerangan penjajah Israel terhadap Gaza, itu seolah mulai melemah gitu kan. Kita banyak yang tidak peduli, ya banyak yang mungkin hanya sekedar menjadikan ini berita sampingan, apalagi sudah ditambah dengan banyaknya berita tentang pemilu, pilpres. Jadi udah nggak ada lagi itu berita itu, padahal kondisinya sangat memilukan ya. Kalau tadi pagi saya dapat update berita terkini dari teman-teman yang ada di Gaza, ada sebahagian jalan dari satu titik ya menuju ke tempat kamp pengungsian dijumpai ada puluhan jenazah yang ada di situ, karena mereka hanya sekedar ingin berjalan dari pengungsi yang satu menuju ke pengungsi yang lain, itu pun tetap tidak bisa aman dari berondongan senjatanya penjajah Israel. Sehingga banyak dari mereka yang meninggal di sana. Yang mengenaskan ada seorang anak yang saya sendiri kalau menceritakan kadang-kadang nggak kuat. Ada seorang anak yang ketika jalan dengan ibunya, karena ibunya itu kena senjatanya Israel, sehingga ibunya meninggal di situ. Anaknya nggak berani jalan kan. Anak yang usia masih 5 tahun, dia mau ke sana nggak berani. Akhirnya dia di dekat jenazah ibunya. Yang akhirnya dia harus meninggal dengan suasana dingin yang saat ini sedang ada di daerah Syam, karena dia menunggui jenazah ibunya. Ya, jadi ditemui jenazah anak ini sedang memeluk jenazah ibunya. Ya Allah, berat. Ya. Dan itu terjadi bukan sebulan 2 bulan yang lalu, tidak. Baru mungkin kalau jenazahnya sekarang ditemukan mungkin ya sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Cuman buat anak-anak kecil, anak-anak kita usia 4 atau 5 tahun, 3 atau 4 tahun kan tidak mungkin bisa kuat dengan udara dingin yang menusuk, ditambah dengan mereka mungkin tidak punya asupan makanan yang cukup kan. Coba bayangkan. Kenapa disampaikan begitu? Karena dijumpai di jasad ibunya ada peluru, tapi di jasad anaknya tidak ada. Dan anaknya kala itu sambil memeluk ibunya. Ya. Dan ini bukan satu kejadian. Ini adalah kejadian dari beberapa kejadian yang ada. Jadi kenapa kalau ditanya, ya saya mengambil judul ini sebenarnya untuk memperpanjang nafas. Jadi setiap mungkin ada kesempatan saya mengisi di satu tempat, masih bisa lah ada momen untuk bisa mengingatkan itu. Karena itu penting. Ya. Karena itu penting. Apalagi sekarang mungkin saking melemahnya orang sudah lagi tidak peduli dengan doa-doa yang dilantunkan. Atau mungkin saking melemahnya perhatian sudah seolah ya udahlah, udah aman sekarang beli-beli aja produk-produk Israel. Padahal bukan begitu adanya. Masih sangat berat sekali. Ya. Nah, ini tujuan awalnya sebenarnya itu, ibu-ibu ya, mencoba untuk memperpanjang. Jadi kalau ada kalimat Israelnya, itu otomatis masih mengingatkan kita lah dengan kondisi yang ada di sana.
dan juga memungkinkan saya untuk menceritakan beberapa kasus-kasus terkini yang mungkin itu bisa menjadi arahan gitu ya, menjadi motivasi buat kita untuk bisa tetap peduli terhadap Palestina. Belum lagi kalau cerita di bahagian Palestina yang lain yang tidak kalah mengerikan juga dengan tekanan yang ada dari penjajah Israel. Ya, karena contoh misalkan di dekat Masjidil Aqsa. Bukan ketika Masjidil Aqsa itu lokasinya jauh dari Gaza, jadi seolah di sana aman, salah, nggak begitu. Ya, ada beberapa rumah yang ada di sana hanya karena alasan sekarang penjajah Israel itu makin buas. Jadi ketika ada sesuatu yang membuat mereka itu seolah mengganggu hanya dengan alasan keamanan, mereka berhak untuk melakukan apapun. Karena alasan keamanan dia berhak untuk ambil rumah orang. Pokoknya langsung dia datangkan 3 atau 5 tank berat gitu kan. Lalu diarahkan ke rumah itu sambil dia keluarkan mikrofonnya, dia bilang, keluar. Kalau tidak keluar maka akan kami lepaskan ini bom dari tank ini. Begitu adanya. Dan itu bukan hoax, videonya banyak juga yang disampaikan. Jadi ini penting buat kita untuk memahami bahwa belum selesai. Memang sudah 107 hari ya. Tapi tetap harus menjadi bahagian dari perhatian kita. Maka itulah saya kenapa ngambil judul kehancuran Bani Israel. Ini kehancurannya sebenarnya di ujung nanti karena ini berseri. Ya diharapkan bersamaan dengan selesainya pengajian yang berkaitan dengan kehancuran Bani Israel, sekaligus juga Israel hancur. Nah, itu yang diharapkan. Di sini nggak ada orang Israel kan? Ya alhamdulillah. Sampai di mana Ibu? Terakhir ada yang mencatat tidak? Kira-kira di mana ya akhir ya? Ada yang ingat nggak? Ingat-ingat aja dikit, nggak apa-apa. Nanti saya bisa baru sampai di situ. Belum cerita tentang bagaimana apa sih Bani Israel belum? Apa itu Bani Israel? Sudah saya cerita apa itu Bani Israel? Belum ya? Hah? Nabi Yakub sudah ya? Keturunan Nabi Yakub sudah? Supaya kita tahu di awal kalau kita mau berbicara tentang kehancuran Bani Israel, maka ini ada sisi yang harus kita mengerti. Apa sih Bani Israel? Kan begitu. Karena banyak orang yang dia nggak tahu, dia kira katanya Bani Israel itu adalah negara Israel, penjajah itu adalah Bani Israel. Enggak, itu bukan Bani Israel. Ya. Itu bukan Bani Israel. Kenapa kok bisa dibilang begitu? Nanti kita akan cerita. Lalu ada juga yang mengatakan bukannya Israel itu juga di Al-Quran dijanjikan tanah di Palestina. Jadi kenapa kita harus usir mereka? Bukan. Itu tanah Palestina bukan dijanjikan untuk penjajah Israel yang ada sekarang, bukan. Tetapi dijanjikan untuk Bani Israel. Nah, maka dari itu kita penting untuk bisa itu menyampaikan tentang Bani Israel. Jadi Bani Israel pengertian awal mungkin sudah ya. Bani Israel itu siapa gitu. Nah ini saya mau cerita. Tentu ceritanya tidak bisa dalam waktu 1 jam selesai karena ini bercerita tentang lintas generasi, ya, berbagai puluh nabi mungkin akan diceritakan di sana. Lalu jeda waktunya juga mungkin sekitar 3000 tahun dari kita sampai dengan detik ini ya. Tetapi bukan berarti juga saya akan cerita detail, enggak. Saya akan mencoba menceritakan dengan cerita yang singkat-singkat. Tetapi minimal kita tahu bahwa oh ini Bani Israel. Oh ini nabi-nabi Bani Israel. Oh ini kalau Al-Quran menyebut tentang wahai Bani Israel, kita tahu. Karena di dalam Al-Quran itu Ibu, suku yang paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Bani Israel. Suku Sunda enggak disebut di Al-Quran, Jawa enggak disebut ya. Melayu enggak disebut, Cina juga enggak ya. Tapi Bani Israel sering. Bani Israel. Artinya Al-Quran ini kan sebagai mukjizat yang kita tahu dia tidak akan lekang dengan zaman. Dan ketika Allah ceritakan satu bangsa yang sebenarnya bangsa ini dari perjalanan manusia juga mungkin hanya sekelumit gitu, tapi karena ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kita yang harus memiliki respon ya, bahwa itu berarti
pasti ada makna yang dalam yang harus kita pelajari. Bani Israel, jadi kalau disebut Bani Israel, contoh, ngetes saja Bu, ini sebagai tes ya. Yang benar dapat hadiah, ya, yang salah ngasih hadiah kepada yang benar. Jadi judulnya tuker hadiah. Kalau ditanya ibu-ibu, siapakah Nabi yang termasuk Bani Israel? A. Ibrahim, B. Yakub, C. Yusuf. Nabi siapa kira-kira? Nabi siapa? Nabi Yusuf. Yang kalah, yang salah ngasih yang benar ya, hadiah. Coba yang jawab Nabi keturunan Nabi yang termasuk Bani Israel. A. Ibrahim, B. Yakub, C. Yusuf. Yang jawab Ibrahim, angkat tangan. Enggak ada yang dapat hadiah. Yang jawab Yakub, angkat tangan. Ada. Yang jawab Yusuf, angkat tangan. Saya tanya yang dari belakang, kenapa jawab Yusuf? Hah? Keturunan Nabi Israel. Ya, keturunan Nabi Israel. Nabi Israel itu adalah Nabi Yakub. Jadi yang disebut adalah anak keturunannya. Kok bisa jawab Bu? Berarti sudah tahu. Berarti nggak usah saya jelaskan lagi ini. Ya. Ini sudah sampai mana? Saya jadi ragu nih, sampai mana kemarin terakhir? Sampai mana kira-kira terakhirnya? Benar ya, sampai anak keturunan Nabi Yakub ya. Jadi anak Nabi Yakub punya berapa anak? 12. Itulah yang disebut Bani Israel. Di antara anak Nabi Yakub yang terkenal, nomor 1 Ribu'un. Ya, orang nyebutnya, orang barat namanya Ruben. Yang kedua Sam'un, orang barat nyebutnya Simon. Yang ketiga Lewi, orang Jawa. Orang barat nyebutnya Levi's. Ya, yang keempat Yahuda, orang barat nyebutnya Jewish. Nah, ini ada yang penting nomor 3 Bu. Nomor 3 Lewi, karena nanti banyak anak keturunan dari Lewi ini, dia yang menjadi nabi. Dan juga yang Yahuda. Yahuda ini juga nanti banyak anak keturunan dari Yahuda ini yang jadi nabi. Keturunan Ribu'un disebut Ribu'uni. Keturunan Sam'un disebut Sam'uni. Keturunan Lewi disebut Lewi. Keturunan Yahuda disebut Yahudi. Berarti kalau kita nyebut ada orang namanya bukan orang namanya ya. Ada orang nyebut dia suku Yahudi, berarti mana ini asalnya? Keturunan Yahuda. Karena dia Yahudi. Ya, nanti ada selanjutnya Dan, Naftali, ya, Isakher, Zebulun, terus sampai ke anak 10. Anak ke-11 dari Nabi Yakub namanya Yusuf. Anak ke-11 dari Nabi Yakub namanya Yusuf. Yusuf, kalau anak keturunannya maka jadi namanya apa? Tambahin i belakangnya Bu. Yusufi. Tapi kita pernah dengar ada suku Bani Israel yang Yusufi? Nggak ada. Ya, untuk kita sekarang ya. Ada anak kelima dari Nabi Yakub namanya Dan. Berarti anak keturunannya Dani. Ya. Ada Naftali, anak keturunannya Naftali. Isakher, anak keturunannya Isakheri. Ya. Tapi ini semua nggak ada kita. Yang kita dengar sampai saat ini yang namanya Bani Israel soalnya hanya tersisa siapa? Satu saja, Yahudi. Berarti ini anak keturunannya Yahuda. Anak keberapa? Keempat. Nah, di situ yang kita mau mencari. Jadi kalau di Al-Qur'an, kalau ibu-ibu nanti baca Al-Quran, ini kan kalau saya lihat wajahnya wajah ahli Quran semuanya. Ini rata-rata sebulan khatam sekali. Khatam sekali atau sekali-sekali khatam? Artinya kalau setiap bulan khatam itu kan akan berlalu beberapa ayat yang bercerita gitu kan. Nah, di antara ceritanya ada cerita tentang Bani Israel. Di Al-Quran ada cerita tentang Bani Israel, di Al-Quran ada cerita tentang Yahudi.
Beda ketika Allah bercerita tentang Bani Israel dan beda ketika Allah bercerita tentang Yahudi. Ya, kalau Allah bercerita tentang Yahudi, masih ada Yahudi. Kita Bani Israel dulu sebagai kumpulan yang lebih besar. Kalau Allah bercerita tentang Bani Israel, maka masih ada yang bagus. Bani Israel masih ada yang taat, Bani Israel masih ada yang soleh, Bani Israel masih ada yang mengikut nabinya. Tapi kalau udah cerita tentang Yahudi, itu nggak pernah Allah ceritakan tentang Yahudi kok ada bagusnya, nggak pernah. Pasti Yahudi itu buruk, Yahudi itu yang membunuh para nabi, yang Yahudi itu mencela, yang Yahudi itu membangkang. Yahudi. Kalau sekarang ditanya apa perbedaan Bani Israel dengan Yahudi, kira-kira ibu-ibu bisa jawab nggak? Yang bisa jawab angkat tangan deh. Apa perbedaan Bani Israel dengan Yahudi? Apa? Kan gampang tadi udah saya kasih tahu. Apa perbedaan Bani Israel dengan Yahudi? Jangan tawaduk begitu dong. Ya, yang bisa jawab, jawab aja. Ini kayaknya saya takut dibilang sombong, Ustadz. Ya Allah. Iya sih, rata-rata jamaah itu kalau ditanya nggak mau jawab itu alasannya untuk menjaga keikhlasan. Saya itu antara dua, Ustadz. Kalau saya jawab saya benar, saya takut sombong. Kalau saya jawab saya salah, saya takut. Padahal mau jawab benar juga nggak apa-apa, ya kan? Tetap kita jadi murid, nggak mungkin seketika jadi ustadz, ya kan? Kalau kita jawab salah juga nggak apa-apa, sebab kita murid bukan kita ustadz, kan jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau pertanyaan sekarang, apa perbedaan Bani Israel dengan Yahudi? Apa kira-kira perbedaannya? Kalau Bani Israel adalah anak keturunan Israel, anak keturunan Nabi Yakub. Kalau Yahudi berarti anak keturunan Yahuda. Kan gampang ya? Kalau Bani Israel anak keturunan Nabi Yakub, keturunan Israel, karena Israel itu adalah Nabi Yakub, sedangkan Yahudi anak keturunan Yahuda. Nah, terus perbedaannya apa? Apa kira-kira perbedaannya dari segi keturunan aja? Bani Israel itu berarti secara keseluruhan dari anak Nabi Yakub, sedangkan Yahudi hanya dari satu jalur saja. Hanya dari satu jalur. Gampangnya begini, Ibu. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu kan pasti punya orang tua kan? Ya. Bayangkan orang tua Bapak Ibu, bayangkan orang tua ibu-ibu, ya, dari jalur bapak gitu. Bayangkan bapak, ya. Lalu disebut anak keturunan bapak kita yang disebut. Bapak kita punya 6 anak, termasuk kita salah satunya. Lalu ada orang tanya, anak keturunan kita, nah, kita juga punya. Kalau ditanya apa perbedaannya anak keturunan ayahmu dengan anak keturunanmu, nah, kan bisa jawabnya. Ya, kurang lebih begitulah. Itulah dia perbedaan Bani Israel dengan Yahudi. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut kalau Bani Israel masih ada yang soleh, masih ada yang taat, masih ada yang baik? Karena ini anak-anaknya Nabi Yakub, masih ada yang taat, masih ada yang soleh, masih ada yang baik. Tapi kalau anak keturunan Yahuda, anak keturunan Yahudi ini nanti setelah zaman Nabi Sulaiman dia baru terkenal. Maka setelah zaman Nabi Sulaiman dia terkenal, banyak kerusakan yang dilakukan oleh Yahudi. Kapan mulai terkenalnya Yahudi? Setelah Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman terkenal? Karena Nabi Sulaiman ini adalah anak keturunan Yahuda. Oh, anak keturunan Yahuda ya. Makanya kan nanti setelahnya seolah yang anak keturunan Nabi Sulaiman ini merasa di atas angin. Kenapa? Karena yang menjadi nabi dan raja pada masanya adalah anak dari keturunan Yahuda, dinasti Yahudi. Akhirnya bangga dengan dinastinya, ternyata itu membuat dia salah, tersesat. Itu kurang lebih. Nah, tapi untuk sampai ke Nabi Sulaiman ada cerita para nabi sebelum sampai ke Nabi Sulaiman. Coba ibu-ibu kalau hafal 25 nabi dan rasul, kita baru sampai di Nabi Yusuf. Habis Nabi Yusuf sampai ke Nabi Sulaiman ada jarak berapa nabi, Bu? Ada jarak berapa nabi? Nggak apa-apa, dibuka Google. Ya, kita udah cara belajar
Kalau misalkan kalau yang punya pulsa boleh di Google bisa kan 25 nabi dan rasul. Nah, coba kita cek 25 nabi dan rasul, Bu. Ada 7. Siapa aja? Habis Yusuf siapa? Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud. Ya betul, ada yang mengoreksi. Kok urutannya agak kurang pas ya? Berarti yang 25 Nabi Rasul itu urutan atau tidak ya? Ya mungkin urutan, tapi di segi masanya aja yang agak sedikit di. Karena Nabi Zulkifli itu anaknya Nabi Ayub. Nabi Zulkifli ada beberapa riwayat nyebut anaknya Nabi Ayub. Nabi Zulkifli jadi nabi setelah Nabi Ilyasa, kan? Nabi Ilyasa itu keturunan Nabi Ilyas, gitu ya. Coba ada urut-urutannya dari Nabi Yusuf ada sudah coba apa? Habis Nabi Yusuf, Ayub, benar Ibu, Ayub, terus Su'aib, terus Musa, Harun, Zulkifli, Daud. Iya. Berarti berapa nabi? 7 nabi. Bayangin kalau 7 nabi 7 urutan, 7 generasi. Jadi masih panjang. Kesesatan Yahudi ya dari Bani Israel itu 7 turunan masih. Jadi wajar kalau di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Bani Israel masih ada yang baik-baik, sedangkan nanti Yahudi buruk-buruk karena sudah beda. Bani Israel itu nenek moyang, cerita tentang nenek moyang, ada yang sesat, ada yang baik, ada yang soleh, ada yang maksiat, ada yang taat. Tapi kalau sudah Yahudi yang sudah cicit-cicitnya, tidak satu masa antara Bani Israel dengan Yahudi. Makanya kalau nanti cerita tentang Nabi Muhammad SAW, cerita tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menjumpai Yahudi di Madinah. Di Madinah ada Yahudi, tapi bukan Bani Israel, tidak ada Bani Israel. Yang ada sudah spesifik Yahudi, ya. Yang tersisa Yahudi. Nah, Bu, Nabi pertama dari Nabi Bani Israel adalah Yusuf. Yusuf ceritanya masyhur, saya mungkin tidak detilkan. Bagaimana dulu Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau kecil sudah bukan cuma dijelesin, diiri dengkikan, diiri dengkiin, difitnah, ya, oleh siapa? Kakaknya. Sekarang kalau ada pertanyaan, kenapa kok kakaknya dengki sih sama Nabi Yusuf? Kenapa? Apa alasannya? Karena Nabi Yakub kayaknya lebih cinta dengan Nabi Yusuf. Terus kalau saya tanya, kenapa kok Nabi Yakub lebih cinta sama Nabi Yusuf? Apa sebabnya? Apa dia tidak adil? Enggak. Mosok Nabi tidak adil? Ada alasan apa yang membuat Nabi Yakub lebih cinta kepada anaknya yang namanya Yusuf dibanding dengan anaknya yang lain? Kalau alasannya diterima, kan otomatis kita nggak bilang dia tidak adil, kecuali kalau alasannya tidak diterima. Apa alasannya? Karena Nabi Yusuf ini lahir dari istri yang memang paling dia cintai. Dari istri yang paling dia cintai, yang memang kehadirannya dinanti-nanti dan lama, karena ibunya Nabi Yusuf ini lama tidak mengandung gitu ya. Nah begitu lahir, wajar kalau Nabi Yakub ini cintanya kepada Nabi Yusuf lebih dibanding dengan yang lain. Dan berikutnya Nabi Yusuf ini lahir belakangan, namanya anak ke-11 kan, otomatis kan belakangan. Kalau duluan berarti anak pertama, ya kan? Kalau anak ke-11 kan belakangan. Nah karena dia juga posisinya masih anak-anak, masih kecil, otomatis membutuhkan perhatian lebih, maka Nabi Yakub lebih cinta kepada Nabi Yusuf dibanding kakak-kakaknya yang seolah kakaknya ini sudah bisa mandiri. Ketika Nabi Yusuf usia 5 tahun, kakaknya itu ada yang usianya 20 tahun. Jaraknya nggak dekat.
Ada yang kakaknya usia 18 tahun, ada yang kakaknya usia 17 tahun. Kan otomatis yang usianya di atas 15 tahun nggak perlu diperhatikan juga sudah bisa mandiri. Makanya Nabi Yakub jauh lebih memperhatikan Yusuf yang masih kecil kala itu. Tapi setan memasukkan bisikan kepada keluarga Bani Israel itu. Apa bisikannya? Apa bisikannya? Tuh, bapakmu lebih sayang sama adikmu. Oh, gitu. Ini bisikan siapa? Setan. Setan bilang, tuh, bapak kamu beliin mobilan buat adik kamu. Kamu nggak dibeliin. Dia iri. Padahal yang dibisikin yang usianya sudah 17 tahun. Ya kan bapaknya mikir, ini 17 tahun masa mau dibeliin mainan lagi, kan mustahil. Ya. Toh juga dulu waktu dia kecil pasti Nabi Yakub juga sudah memberikan segala apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Ya, tapi ini kita mau belajar bagaimana siasat seton, Bu. Ya. Bagaimana dahsyatnya seton itu masuk gitu. Sudah jelas segala apa sebenarnya dia dapat, perlakuan adil, tapi ternyata ketika melihat seseorang lalu ada iri dan dengkinya, nah di situ pintu syaitan dia buka untuk bisa menggodanya. Ya. Kalau nggak diceritain begini dikira Nabi Yusuf itu saudara-saudaranya seumuran semua. Enggak seumuran. Nabi Yusuf itu usianya masih 5 tahun. Sedangkan kakak-kakaknya itu udah usianya yang udah remaja-remaja. Nah, tapi karena setan masuk sehingga iri dengki itu hadir. Iri dengkinya ceritanya masyhur sehingga membuat kakak-kakaknya ngapain? Berniat untuk membuang Nabi Yusuf. Ketika dibuang dipilihkan apa? Sumur, ya. Dimasukkan ke dalam sumur. Nggak kebayang tuh bagaimana ini sumur, Bu. Kisah Nabi Yusuf ini unik. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu surat full. Ceritanya detil. Bahkan tidak diselang dengan nabi yang lain. Dari kecil sampai dengan menjelang meninggal diceritakan dalam satu surat full. Dan surat Yusuf ini punya asbabun nuzul. Kapan surat Yusuf turun? Kapan surat Yusuf turun? Surat Yusuf turun ketika Nabi sedang dilanda kesedihan yang luar biasa. Di saat Nabi ditinggal wafat oleh pamannya, di saat Nabi ditinggal wafat tidak lama dari itu, jarak hanya 2 bulan, ditinggal wafat oleh istri beliau Khadijah, lalu beliau terusir dari Mekah, beliau itu dilempari orang Taif, pokoknya seolah nggak ada lagi harapan untuk hidup. Allah turunkan surat Yusuf, satu surat full. Berarti tujuannya kira-kira buat apa, Bu? Surat Yusuf ini buat apa untuk Nabi kala itu? Menghibur, memotivasi, menyemangati. Nah ini buat orang Indonesia biasanya surat Yusuf dibaca untuk orang yang lagi hamil. Tujuannya supaya anaknya laki-laki ganteng, kan nggak masuk. Ya, makanya itu pentingnya untuk memahami asbabun nuzul. Pentingnya untuk memahami kira-kira ini surat ini turunnya gimana sih? Sehingga nanti ketika kita memanfaatkan itu kalau dari segi fadilah tidak salah. Jadi ibu-ibu kalau lagi susah, lagi sempit, buka Qur'annya, boleh baca surat Yusuf. Insya Allah itu yang akan membuka hati kita. Karena kala Nabi di saat sedang dalam kondisi sempit dan susah, yang Allah turunkan adalah surat Yusuf. Yang Allah turunkan surat Yusuf. Kenapa? Karena di dalamnya ada cerita. Cerita dari Nabi Yusuf alaihi salam kala itu ya difitnah oleh saudaranya, semua iri, dengki, dimasukkan ke dalam sumur. Lalu setelah itu ditemu oleh kafilah dagang bawa Nabi Yusuf kemana? Ke Mesir. Lalu di Mesir akhirnya dijual di pasar jadi budak, ditemu oleh seorang gubernur. Lalu gubernur itu ketika sudah membawa Nabi Yusuf ke rumah, dibesarkan di rumah, tapi tiba-tiba Nabi Yusuf difitnah keji lagi. Apa difitnahnya? Berzina. Sehingga apa? Akhirnya Nabi Yusuf dengan fitnah itu dimasukkan ke dalam penjara.
dimasukkan ke dalam penjara, dihukum tanpa batas, kalau bahasa kita sekarang dihukum seumur hidup, dengan kesalahan yang tidak diperbuat. Itu bukan sesuatu yang ringan. Dan Nabi Yusuf ini dari kecil sudah susah terus. Begitu lahir sudah diiri dengkiin sama saudaranya. Nggak lama dari itu dimasukin sumur. Udah dimasukin sumur, nggak ditemu lagi sama bapaknya. Akhirnya yang nemu siapa? Kafilah dagang. Terus dibawa kemana? Dibawa ke Mesir. Bukan diangkat jadi anak, tapi dijual jadi budak. Kan susah semua hidupnya. Baru mau enak sedikit karena hidup di rumah seorang gubernur, tapi tiba-tiba difitnah. Fitnahnya bukan main-main. Jauh dari orang tua, yang nggak punya saudara, difitnah dengan fitnah begitu, dimasukkan ke dalam penjara. Barulah setelah itu, belum selesai juga, karena di penjara jumpa dengan dua orang, yang dua orang itu alhamdulillah ketika Nabi Yusuf mendakwahkan agama tauhid, karena Nabi Yusuf itu mendapatkan risalah nubuwah. Ada yang mengatakan sebelum masuk penjara, ada yang mengatakan di dalam penjara. Maka di dalam penjara itu beliau berdakwah, karena sudah diangkat menjadi nabi. Berdakwah, kebetulan yang ada di situ berapa? Dua orang. Nih, jadi kalau kita lagi jadi pengurus majelis taklim, ibu-ibu nggak perlu kecil hati. Kalau misalkan pengajian yang datang dikit, juga nggak perlu sombong kalau pengajian yang datang banyak. Karena Allah tidak melihat sedikit dan banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa? Ikhlasnya, melihat apa? Kesungguhannya. Nabi Yusuf alaihi salam ketika sudah menjadi nabi, di sel beliau ada dua orang aja. Kan kalau misalkan hanya melihat jumlah, kan Nabi Yusuf pasti akan protes dengan Allah, ya Allah, gimana saya jadi nabi di penjara? Terus di sini cuma yang dengar dua, percuma juga kalau saya menyampaikan agama ini yang dengar cuma dua. Sudah yang dengar cuma dua, namanya orang yang masuk penjara itu biasanya siapa? Penjahat. Kalaupun saya sampaikan agama ini, toh dia keluar, mustahil juga dia mau dakwah orang penjahat. Apalagi didakwahkan dengan sesuatu yang mungkin belum banyak dikenal oleh orang-orang yang ada di Mesir kala itu tentang agama tauhid. Tetapi Nabi Yusuf bukan menjadikan itu sebagai halangan. Ketika sudah diangkat menjadi nabi, tugasnya dakwah, ya sudah, jalankan tugas itu. Maka beliau berdakwah. Ya Rabb, apa tugasku? Dakwah. Baik, di dua ini ada yang di dalam hanya ada dua. Dan tidak ada informasi dari Allah bahwa nanti Nabi Yusuf bisa keluar. Enggak, Nabi Yusuf juga nggak dikasih tahu. Bukan berarti malaikat Jibril datang. Sudah Yusuf aman, toh nanti kamu juga akan dikeluarkan oleh raja dan kamu nanti akan menjadi perdana menteri. Kalau gitu ceritanya mah ya wajar, aman, oh santai kalau gitu. Enggak ada nabi yang tahu apa yang akan dikerjakan besok, enggak ada. Ini saya kasih tahu dulu ya Bu ya. Jadi jangan ketika ada cerita nabi, Nabi Ibrahim mah wajar lah, kuat aja ninggalin Siti Hajar sama Nabi Ismail. Kan udah dikasih tahu nanti bakal akan ada mukjizat, ada zam-zam. Enggak. Tidak ada nabi yang tahu bahkan sedetik ke depan apa yang akan dilakukan. Enggak ada. Semua kaidah berkaitan dengan makhluk ada pada nabi, termasuk diantaranya namanya makhluk tidak tahu apa yang akan terjadi. Semua makhluk termasuk malaikat. Kalau nanti ibu-ibu ketemu sama malaikat Israel waktu pulang gitu misalkan, Israel misalkan, terus ibu-ibu tanya, saya kapan? Kata Israel, nggak tahu. Tiba-tiba 2 menit berikutnya Israel datang, Bu, saatnya. Lah, tadi katanya yang bilang nggak tahu. Iya, 2 menit yang lalu saya nggak tahu. Tapi ini surat sudah turun. Tuh, dipanggil. Untung yang dikasih contoh jamaah bukan ustadznya. Gitu Bu, semua makhluk nggak ada yang tahu. Siapapun, syaiton sekalipun yang katanya bisa mencuri kabar dari langit, ya hanya sekedar mencuri. Tapi untuk kejadian pasti bagaimana, nggak tahu. Ya. Jadi Nabi Yusuf juga dalam kondisi begitu Bu. Malaikat juga dalam kondisi begitu. Makanya ada kisah malaikat Israel. Malaikat Israel ini termasuk diantaranya akrab dengan Nabi Sulaiman. Keren ya, Nabi Sulaiman akrabnya dengan malaikat maut, keren. Ya. Dalam satu kesempatan diceritakan
Nabi Sulaiman sedang mengumpulkan orang-orang dekatnya. Termasuk yang datang ke situ Israel. Tapi Israel tentu tidak dalam bentuk aslinya lah, nggak bisa masuk ke apa istananya Nabi Sulaiman. Dia dalam bentuk manusia. Tapi ada salah satu menterinya Nabi Sulaiman kala itu melihat Israel takut. Waduh, ini orang pandangannya ngeri. Dan memang Israel mandang ke situ terus. Jangan ke situ, nanti saya salah. Pandang ke situ terus. Ntar kalau ada ibu ya, saya pandang dikira Israel. Lalu menterinya Nabi Sulaiman ini, dan Nabi Sulaiman termasuk bahagian dari Bani Israel karena anak keturunannya Nabi Yakub. Nyolek Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, wahai Nabiullah, saya takut dengan orang yang di pojok itu. Dia ngeliatin saya terus. Nabi Sulaiman tahu kalau itu Israel kan. Oh, pantas mungkin ini udah dekat waktunya. Gitu kan. Saya mau lari jauh dari dia. Boleh nggak saya dipinjemin angin? Sehingga saya bisa pindah ke negeri India. Ya. Akhirnya ya karena ini menterinya kan, oke lah kalau gitu lah. Kalau memang kamu mau pinjam, berangkat sana. Berangkat. Terus Israel datang ke Nabi Sulaiman setelah selesai pertemuan. Sulaiman, mana orang yang tadi? Lah, dia takut sama kamu. Karena selama pertemuan matamu tajam memandang dia. Saya nggak kasih tahu kalau kamu Israel, tapi dia udah takut. Terus tiba-tiba dia pinjam angin, dia mau minta dihantarkan ke satu negeri. Ini malaikat Israel ini langsung bilang sama Sulaiman, wahai Nabiullah, tahu tidak engkau bahwa aku pandang dia dengan tajam karena telah turun surat padaku hari ini untuk untuk mencabut nyawa orang itu. Tapi dicabutnya di negeri Fulan, ada yang menyebutnya di tanah Hindia. Mencabutnya di sana, maka aku tatap dia. Bagaimana ini? Waktu sudah makin mendekat, dia ada di sini, di Palestina. Padahal jadwalku untuk mencabut sebentar lagi, tapi di mana? Di India. Nah, alhamdulillah kalau dia pergi ke sana, berarti segera saya berangkat ke sana. Malaikat yang paling sering banyak kagetnya itu malaikat Israel, Bu. Malaikat yang paling banyak kagetnya. Kenapa? Ya kadang-kadang suruh nyabut, ya Allah suruh nyabut. Ini masih pengajian jam segini. Enggak ya, bentar takut lagi pengajian. Enggak. Kalau pengajian pun kalau kita wafat ada pengajian husnul khatimah. Ya kan? Enak insyaallah. Ya. Kaget, termasuk sama Nabi Idris saja kaget, malaikat Israel ini. Ya. Karena Nabi Idris ini pernah jumpa dengan malaikat Jibril, punya keinginan untuk melihat indahnya langit. Punya keinginan untuk melihat indahnya langit. Lalu ketika perjalanan menuju ke langit, sampai di langit keempat, punya keinginan tiba-tiba jumpa dengan malaikat Israel. Malaikat Israel akhirnya dicari sama malaikat Jibril. Jibril muter ketemu sama Israel. Kelihatan lagi bingung. Kenapa? Ada yang mau ketemu dengan kamu. Siapa yang mau ketemu dengan saya di sini? Seorang manusia utusan Allah. Ya Rab, katanya. Kok kaget gitu? Jibril bilang, kok kaget? Karena saya dapat SK sebentar lagi nyabut nyawa manusia di langit keempat. Saya bingung, mana ada manusia di langit keempat. Tapi ternyata takdir menghantarkan dia. Mana? Akhirnya itu orangnya. Wah, langsung. Baru salam, cabut. Syup. Meninggal. Makanya salah satu nabi, bukan salah satu, satu-satunya nabi yang wafat di langit, Nabi Idris. Kalau nabi yang diangkat ke langit ada 3, Bu. Nabi Idris. Nabi yang diangkat ke langit ada 3. Satu Nabi Idris, diangkat ke langit, wafat di langit. Yang kedua, Nabi Isa, diangkat ke langit, berdiam di langit, nanti turun di akhir zaman. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW, diangkat ke langit, dalam satu malam diturunkan lagi. Ada 3 manusia yang diangkat ke langit, cuma nasibnya berbeda. Ya. Nah, kenapa kita cerita malaikat Israel? Saya agak takut, Bu, kalau cerita malaikat Israel, karena biasanya itu nggak lama dari itu ada jamaah yang
Enggak lah ya, kita tidak takut. Kalau udah takdir, nyaman takdir bagaimana ya. Nah ini Nabi Yusuf begitu juga, balik ke Nabi Yusuf tadi. Nabi Yusuf itu ditakdirkan oleh Allah, bukan tidak, diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu diangkat Nabi, masuk penjara. Diangkat Nabi masuk penjara, tapi Nabi Yusuf juga tidak pernah ngeluh sama Allah. Ya Allah, kenapa? Bukannya ketika aku diangkat menjadi nabi itu seharusnya aku jadi orang yang bebas sehingga aku bisa berdakwah ke sana, bisa berdakwah ke sini. Kalau kata Allah tidak, takdir ini jalani. Itulah dia, Bu. Kalau kita dalam menjalani takdir harus seperti itu. Ketika kita menjalani apa yang sudah Allah takdirkan setelah ikhtiar kita ini, sudahlah berlapang dadalah dengan apa yang sudah Allah takdirkan, karena itu insya Allah yang terbaik. Belajar dari Nabi Yusuf. Begitu Nabi Yusuf cuma ada 2 yang perlu didakwahkan, ya udah dakwah dengan 2 orang ini, nggak perlu ngelihat latar belakangnya. Nabi Yusuf nggak perlu pakai matematis. Gimana saya mau dakwah ya, dia juga cuma penjahat. Keluar juga percuma, nggak didakwahi. Makanya kalau ibu-ibu buka tuh surat Yusuf bercerita tentang kisah ini, maka Nabi Yusuf mengawalinya dengan dakwah kepada itu. Wahai, 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 esakan Allah, tauhidkan Allah, terus begitu. Padahal yang didakwai siapa? Penjahat. Udah begitu habis itu, ini 2 orang ngimpi, Bu. Bermimpi. 2 orang bermimpi, mimpinya disampaikan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tafsirkan. Apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf? Yang satu ditafsirkan, kamu keluar dari sini melakukan perbuatan jahat lagi, terus kamu ditangkap, disalib, mati. Ya. Coba, kalau gitu ngapain dakwah kalau dia ujung-ujungnya keluar dari sini mati? Kan begitu pikiran kita. Tapi nggak begitu dengan orang yang memahami tentang pokoknya didakwahi. Perkara nanti mungkin kamu pulang ketemu sipir penjara, kamu mau dakwah, mungkin kamu. Yang satu agak mendingan, kamu keluar dari sini, kamu akan dapat hidup baik, bahkan kamu akan menjadi orang dekat raja, menjadi pelayan raja. Agak mending itu. Ya. Nah akhirnya Nabi Yusuf, keluarlah mereka. Sebelum keluar Nabi Yusuf berpesan kepada salah satu di antara keduanya. Berpesan yang bakal mati atau berpesan yang bakal menjadi pelayan raja kira-kira? Pelayan raja. Apa pesannya? Apa pesannya? Ada yang tahu, Bu, pesannya Nabi Yusuf kepada yang bakal jadi pelayan raja ini? Dia bilang begitu. Kamu sebentar lagi bebas. Kamu akan takdir menggiringmu menjadi orang dekat raja. Kalau kamu udah jadi orang dekat raja, jangan lupa sampaikan kepada raja bahwa di sini ada orang namanya Yusuf terzolimi, sehingga dia difitnah dan masuk penjara. Raja kala itu terkenal dengan raja yang adil. Maka mudah-mudahan dengan aduan itu sang raja melihat berkasnya lagi. Ini ada orang namanya Yusuf emang masuk penjara karena apa sih? Oh ternyata kalau difitnah akan diberikan kebebasan. Kan begitu. Kata temannya ini, bukan temannya bahkan, muridnya Nabi Yusuf. Kata muridnya, siap. Kalau saya udah jadi orang dekat raja, pasti akan saya ceritakan. Yang penting benar dulu saya jadi orang dekat raja. Karena nggak tahu namanya residivis, mantan orang yang dipenjarakan, jangankan ngimpi jadi orang dekat raja, diterima masyarakat aja udah alhamdulillah. Lebih masuk akal yang sebelahnya ini yang nanti bakal ketangkep lagi dan dia lebih masuk akal yang ini kagak masuk akal. Tapi akhirnya dijalani dan ternyata betul. Berjalan waktu kan pasti panjang kan, dari mantan penjahat sampai jadi orang dekat raja itu butuh berapa tahun? Nggak mungkin sehari 2 hari kan. Selama itu Nabi Yusuf di penjara. Selama itu Nabi Yusuf di penjara. Dan ketika sudah menjadi orang dekat raja, dalam satu momen raja mimpi. Rajanya itu mimpi. Apa mimpinya? Mimpinya ada 7 ekor sapi kurus makan 7 ekor sapi gemuk. Bu, kalau ibu mimpi itu bingung nggak? Kira-kira bingung apa enggak? Bingung apa dicuekin aja, apa dipikirin? Hah? Ada yang pernah bermimpi lalu ditafsirkan? Apa hukum menafsirkan mimpi? Apa hukum menafsirkan mimpi? Bu, ini pada pernah mimpi atau tidak? Pernah satu kesempatan ada sahabat namanya Anas bin Malik, Bu.
Beliau itu punya keinginan, ya Allah, berikan aku mimpi. Sehingga dengan mimpi itu aku bisa ngadu sama Rasul dan bisa ditafsirkan mimpiku itu oleh Rasulullah. Jadi sudah lama ini nggak pernah mimpi. Berikan aku mimpi ya Allah. Karena kala itu Anas bin Malik melihat ada sahabat datang. Biasa Bu, para sahabat kalau pagi hari habis subuh biasanya datang kepada Nabi, lalu menceritakan mimpinya. Lalu Nabi tafsirkan, mimpimu ini maknanya begini, mimpimu ini maknanya begini. Nah, terus emang Anas bin Malik gak pernah mimpi? Maksudnya adalah mimpi yang pantas untuk ditafsirkan. Karena ada mimpi yang memang tidak masuk syarat untuk ditafsirkan. Apa syarat mimpi untuk bisa ditafsirkan? Bu, kita mimpi itu biasanya ada macam-macam. Satu, mimpi yang ketika mimpi pagi harinya udah lupa sama sekali. Mimpi nggak tadi malam? Mimpi sih. Mimpi apa? Nggak tahu. Lupa, betul-betul lupa. Suruh nginget, nggak bisa. Bahkan satu penggalnya nggak bisa. Tapi kita yakin kalau kita mimpi. Itu satu. Mimpi seperti ini tidak masuk syarat ditafsirkan. Mimpi yang kedua, mimpi yang ketika dia mimpi pagi harinya ingat tapi setengah-setengah. Saya waktu dikejar anjing saya ingat, tapi abis itu ngapa ya? Nggak ingat, sudah nggak bisa ditafsirkan. Itu nggak bisa ditafsirkan. Ya, saya ingat kecebur kolam, tapi kenapa kecebur kolamnya itu nggak tahu, nggak bisa ditafsirkan. Nggak bisa ditafsirkan. Nah, ada mimpi yang ketiga, mimpi yang dari awal sampai akhir nggak lupa sama sekali, seolah betul-betul membekas. Nah, ini mimpi yang bisa ditafsirkan. Yang diminta oleh Anas bin Malik mimpi itu, mimpi yang nggak lupa walau satu bagian dari mimpinya. Makanya di antara syarat yang bisa ditafsirkan mimpi itu, walaupun ibu-ibu nggak usah lah ngumpulin mimpi ya, nggak, itu takwil mimpi juga hanya orang-orang tertentu. Bagi kita sekarang ini kalau bermimpi adabnya saja yang kita pegang. Apa adabnya? Kalau kita bermimpi, mimpi kita buruk, satu, ketika bangun ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dua, meludah ke sebelah kiri. Tapi lihat yang di sebelah kiri kita siapa. Ya. Ludah, tapi ludahnya juga tidak keluar air, hanya sekedar isyarat saja. Gitu. Tiga, jangan cerita-cerita ke orang. Dah, ini adabnya. Walau hanya muqaddimah yang bikin penasaran juga jangan. Pak, tadi malam mama mimpi buruk, tapi nggak boleh cerita. Ya kan. Udah, jangan, pokoknya simpan, jangan ada yang tahu. Nah, kalau mimpi baik, lain sunnahnya, lain adabnya. Kalau mimpi baik, begitu bangun langsung ucap Alhamdulillah. Yang kedua, doa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan ini jadi kenyataan. Yang ketiga, boleh cerita dengan yang lain. Ya, boleh cerita dengan yang lain. Tapi kalau mimpi buruk tidak boleh. Jangan bilang-bilang kalau buruk. Kalau baik, boleh bilang-bilang. Ya. Nah, kembali ke Nabi Yusuf tadi. Nanti nggak selesai Bani Israel. Nah, begitu Nabi Yusuf itu ditinggal oleh orang ini udah ketemu raja mimpi, mimpinya raja ternyata semua orang-orang dekatnya tidak berhasil untuk bisa membuat tenang sang raja, untuk bisa menafsirkan dengan benar. Tiba-tiba pelayannya ini baru ingat, oh iya ya, dulu saya pernah punya tuh orang yang ada satu sel dan ketika menafsirkan tafsir mimpinya benar. Baru dia bilang, Raja, kalau kamu masih belum puas dengan tafsiran mimpi yang disampaikan oleh orang-orang ini, aku ada yang bisa mungkin menjadi salah satu tambahan yang bisa menenangkanmu. Ini ada orang yang bisa nakwilkan mimpi, nafsirkan mimpi. Raja agak ragu, siapa dia? Ada teman saya dulu di penjara. Yaudah kalau gitu kamu datengin dulu. Kamu datengin, kamu tanya kira-kira tafsir mimpi saya ini apa. Datang ini orang. Datang ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masih di penjara setelah sekian mungkin belas tahun kali ditinggal begitu saja. Begitu datang Nabi Yusuf juga nggak tanya sama temennya ini. Gimana? Kamu udah tanya belum? Ngomong belum sama raja? Enggak. Pantang bagi Nabi Yusuf. Pokoknya sekali berpesan, sudah berpesan. Rampasan, prajuritnya juga sama. Ada yang dibunuh. Ya. Nah, ketika prajuritnya itu dibunuh, ternyata perlakuan lain
diberikan kepada Bani Israel. Bani Israel tidak dibunuh, tapi dijadikan budak. Inilah dia fase kedua dari Bani Israel. Apa dia? Fase Bani Israel menjadi budak. Makanya udah kejawab sedikit ibu-ibu kalau saya bilang tadi di Al-Quran, kalau cerita tentang Bani Israel masih ada yang taat, masih ada yang soleh. Betul. Ya kalau Bani Israelnya di zaman Nabi Yusuf masih pada taat, masih pada soleh. Nah ketika menjadi budak, sama. Ketika menjadi budak, Bani Israel juga masih pada taat, masih pada soleh, masih pada baik gitu. Tetapi masalahnya kala itu Fir'aun ini ketakutan dengan adanya Bani Israel itu. Tetapi dilema, takut tapi sayang. Nah gimana ya? Sayang tapi takut, itu Firaun. Kenapa sayang kira-kira? Ada yang jawab? Kenapa sayang? Kenapa Firaun begitu sayang dengan Bani Israel? Kenapa? Kenapa Firaun sayang kepada Bani Israel? Karena Bani Israel kala itu yang kemarin, yang tadi saya ceritakan ibu-ibu. Bani Israel itu mampu hidup dengan baik. Bani Israel itu mampu ketika dia hidup itu menjadi orang yang memiliki kualitas, ya, kerjanya bagus apa. Jadi ketika dia jadi budak, kerjanya juga bagus. Makanya Firaun ini sayang sama Bani Israel. Setiap ada perkara yang perlu dikerjakan, dikasih Bani Israel, selesai. Mau bikin piramid, kasih Bani Israel, jadi piramid. Mau bikin apa lagi, Bu? Kasih orderan, jadi. Kasih kerjaan, jadi. Dan jadinya bagus. Tapi di samping itu takut. Apa yang membuat takut? Takut jangan-jangan ini kalau terus-terusan begini, namanya Bani Israel itu ada dulu yang pernah menjadi jenderal, ada dulu yang pernah menjadi orang kaya. Sekarang aja udah ketika raja yang dia dukung itu kalah, lalu saya jadikan dia budak, bisa jadi nih dia nanti akan memberontak. Makanya di satu sisi dia takut. Jangan-jangan nanti memberontak nih, jangan-jangan memberontak nih, karena ini budaknya bukan sembarang budak, pinter-pinter nih orang ini. Jangan-jangan memberontak. Nah, begitu. Ya. Makanya kalau di dalam Al-Quran ada cerita tentang bagaimana Bani Israel itu mendapat kelebihan dari Allah dengan apa? Kepinterannya, kecerdasannya. Ingat, itu bukan penjajah Israel yang sekarang, bukan. Oh Ustadz, kan memang ya Bani Israel itu kan pinter-pinter ya kata Allah di Al-Quran, maka wajar ya sekarang negara Israel juga pinter. Enggak, salah. Yang dijamin oleh Allah untuk bisa mendapat kepinteran, kecerdasan adalah Bani Israel. Di antaranya zaman siapa? Nabi Yusuf. Kalau yang penjajah Israel sekarang enggak. Ya, penjajah Israel sekarang enggak begitu. Ya walaupun dikait-kaitkan, buktinya Albert Einstein juga Yahudi, Ustaz. Udah lain. Tapi yang jelas bukan itu. Kalau masalah itu banyak juga, semua orang juga punya orang-orang pinternya. Tetapi di masa dulu hampir semua Bani Israel pinter-pinter, sukses-sukses. Ibu-ibu pernah dengar cerita Korun? Pernah? Korun ya? Siapa Korun? Siapa Korun? Kisahnya gimana Korun? Kisahnya kan Korun itu orang kaya gitu kan? Iya kan? Orang kaya di masa Fir'aun yang sombong, dan akhirnya dia ditenggelamkan oleh Allah bersamaan dengan kekayaannya. Kan begitu yang kita dengar ya. Kalau ditanya kira-kira Korun ini sebenarnya latar belakangnya bagaimana, mungkin tidak banyak yang tahu. Korun ini, Bu, adalah orang yang pertama kali termasuk ya, bukan pertama kali satu-satunya, termasuk yang pertama-tama beriman dengan dakwahnya Nabi Musa. Dia dari golongan Bani Israel. Pertama kali percaya, atau yang pertama percaya terhadap dakwah Nabi Musa, menjadi orang dekatnya Nabi Musa, menjadi sahabatnya Nabi Musa. Lalu kala itu Korun berpikir, ini wahai Musa, kalau kita Bani Israel selalu ditekan begini terus, maka kita tidak akan pernah bisa maju. Padahal kita punya nenek moyang yang dulu pernah kaya. Biarkan, izinkan saya untuk menjalankan ekonomi Bani Israel, sehingga nanti dengan itu kita bisa mandiri dan tidak tergantung dengan Fir'aun. Lalu diizinkan oleh Nabi Musa. Baik, kalau begitu Korun silakan. Akhirnya dia bikin tuh
Bagaimana bikin ekonomi dari yang nggak punya apa-apa, tiba-tiba bisa ada, berhasil jaya dan kaya. Berarti kan pintar secara otak. Bani Israel di masa itu memang pintar. Nah, Fir'aun takut, akhirnya Fir'aun ini ketakutannya masuk sampai di bawah mimpi. Apa mimpinya? Ada cahaya dari kompleknya Bani Israel masuk ke istananya. Bingung dia, apa ini artinya? Dia panggil orang-orang yang bisa menerjemahkan mimpi, menafsirkan mimpi. Lalu orang-orang itu bilang, kalau ini adalah pertanda bahwa nanti kekuasaanmu akan diambil oleh Bani Israel. Langsung. Kalau begitu udahlah selesai. Nggak perlu lagi ada sayang saya kepada Bani Israel. Biarkan. Ya. Kalaupun kehilangan budak yang memiliki kualitas bagus, biarkan. Yang penting kekuasaan saya nggak diambil. Lalu dia keluarkanlah kefir, Bu. Apa kefir? Keputusan Fir'aun. Apa dia kefirnya? Bunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Dibunuh itu semuanya. Tragedi terjadi, Bu. Apa dia tragedinya? Laki-laki dari Bani Israel makin sedikit. Yang tua pada mati, yang baru lahir dibunuhin. Tapi yang ribut ternyata dengan kondisi seperti itu bukan Bani Israel. Karena Bani Israel merasa bahwa itu adalah takdir Allah, biar jalankan saja, yang penting kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Masih baik-baik nih Bani Israel di situ. Masih pada bertakwa kepada Allah, masih taat kepada Allah. Yang ribut justru rakyatnya Fir'aun. Yang bukan Bani Israel. Kipti bahasa. Orang Kipti pada bingung, waduh ini kalau nanti Bani Israel habis, lama-lama Fir'aun ketika mau cari budak nggak ada, kita bisa yang dijadiin budak. Daripada kita yang dijadiin budak, lebih baik kita ngadep Fir'aun. Kita bilang, wahai Fir'aun, jangan begitu. Kita mau gimana-gimana, kita tetap butuh. Dan ini Bani Israel juga udah dikit, nggak mungkinlah mereka akan memberontak. Udah kita cukupkan dulu. Supaya apa? Kita tetap memiliki budak yang kalau kita punya proyek bisa kita kerjakan dengan bagus. Kata Fir'aun, enggak. Pokoknya nggak ada, biar mereka habis. Tidak peduli, budak bisa dicari dari negeri lain. Gak berhasil nih rakyatnya. Rakyatnya akhirnya mendatangi para penasehat Fir'aun. Didatengin. Kalau nih semua dibunuh, bukan cuman kami sebagai rakyat yang takut akan dijadikan budak. Lama-lama kalau kami nggak bisa ngerjakan proyeknya Fir'aun, kamu sebagai penasehat juga dijadikan budak. Daripada kamu dijadikan budak, lebih baik sekarang ada Fir'aun. Suruh rubah itu keputusannya. Karena yang datang penasehat, Fir'aun menerima. Sehingga kefir dirubah. Tidak setiap saat Bani Israel lahir bayi laki-laki dibunuh, tidak. Tapi dibikin keputusan ganjil genap. Ya. Apa keputusan ganjil genap? Tahun ganjil, bunuh semua bayi Bani Israel. Tahun genap, biarin. Jadi selang-seling, bahasanya selang-seling. Makanya Nabi Musa itu punya kakak, namanya Nabi Harun. Nabi Harun gak ada cerita dibunuh, tapi Nabi Musa ada cerita pembunuhan. Kenapa? Karena Nabi Harun lahir di tahun ganjil apa genap? Genap. Nah, Nabi Musa lahir di tahun ganjil. Akhirnya dijalankan itu. Nah, Nabi Musa lahir di tahun itu. Maka ada cerita tentang Nabi Musa. Masyhur, gak perlu saya ulang ceritanya. Ibundanya bingung. Aduh gimana ini, gimana ini. Akhirnya apa? Ada ilham di otaknya. Ilham di hatinya, bikinlah kotak yang nanti Nabi Musa dimasukkan ke sana. Ini saya mau kasih gambaran, Bu. Karena kadang-kadang mungkin kalau kita baca Qur'annya aja nggak ada gambaran. Gimana ceritanya itu kok ibunda Nabi Musa bisa apa? Bisa membawa atau bisa meletakkan bayi Nabi Musa di peti lalu dihanyutkan ke Sungai Nil. Saya ingin sampaikan pertama, bahwa kala itu sudah pindah Bani Israel ini dari daerah yang dulu dihuni oleh Nabi Yusuf yang sekarang namanya Al-Fayumi, bergerak menuju ke arah tengah Mesir namanya Luxor. Luxor terletak di pinggir Sungai Nil. Ibu-ibu sudah ada yang melihat Sungai Nil? Belum ada? Oke, saya kasih gambarannya, Bu. Sungai Nil itu sungainya bukan kayak Cisadane, bukan kayak Ciliwung. Sungai Nil itu, bayangkan kapal tanker bisa masuk, kapal pesiar bisa masuk, yang besar, sungainya besar. Mungkin kalau kita sekarang kayak Sungai Kapuas,
Sungai Batanghari mungkin, Sungai Musi yang kapal bisa masuk. Dan itu bukan hanya yang besar di ujung, tidak, panjang sampai kalau tidak salah 6 negara ke selatan. Sungai ini 6 negara.